Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pengajar SMA Negeri 1 Sumberjaya bidang studi olahraga dan kesehatan. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai langkah-langkah aerobik. Apa yang dimaksud dengan aerobik kita harus tahu, dan kegunaan aerobik, apa kelebihannya. Ya. Dalam kita melakukan aerobik, yang perlu yang kita ketahui itu yang pertama yaitu untuk mengecek denyut nadi kita atau jantung betul-betul harus sesuai dengan ukuran sehat, karena aerobik ini memakan tenaga atau waktu atau energi dalam waktu yang sangat singkat. Ya, biasanya aerobik ini disebutkan sebagai aktivitas yang berlangsung selama 12 menit yang kita lakukan. Ya, jadi aerobik. Ada aerobik, ada anaerobik. Sedangkan anaerobik suatu aktivitas yang tidak menggunakan oksigen, jadi menahan napas, contohnya seperti mengangkat barbel. Kemudian kalau aerobik ini kita membutuhkan suatu oksigen, jadi yang kita lakukan itu proses pernapasan. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sana kita harus melakukan peregangan. Dalam melakukan peregangan juga ada dua macam peregangan, yaitu statis dan dinamis. Ya. Ada peregangan yang sifatnya diam. Ya, contohnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah statis. Ada juga yang disebut dengan dinamis. Dinamis itu dengan melakukan gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah pangkal-pangkal daripada aerobik. Kemudian mengenai gerakannya, seluruh anggota badan atau seluruh anggota badan kita semua harus digerakkan, dari tangan, kaki, itu harus semua mengikuti gerakan dan hitungan. Kemudian dalam melakukan aerobik juga ada yang melakukan melewat musik atau ritme, ada juga dengan tidak melewat musik, misalnya dengan menggunakan alat yang misalnya di fitness, physical fitness. Nah, di situ juga bisa disebutkan sebagai latihan aerobik. Ya. Jadi aerobik itu kuncinya adalah suatu aktivitas yang melebihi dari 12 menit. Suatu aktivitas yang lebih dari 12 menit dan kemudian beraturan yang disebut dengan sistematis, ya, dari suatu yang rendah meningkat kepada yang lebih berat. Itulah sistemnya, ya. Jadi beberapa hal yang tadi telah saya utarakan untuk melakukan aerobik, yaitu pertama mengenai denyut nadi, ya, denyut nadi jantung kita harus diukur betul-betul kita sesuai dengan standarnya. Tapi kalau kita di bawah atau terlalu tinggi, kita melihat porsi mana yang harus kita gunakan dalam melakukan aerobik, karena nanti dalam melaksanakan aerobik bukan kesehatan yang kita dapat, tetapi penyakit kalau tidak sesuai dengan aturan. Itu aja mungkin yang saya dapat sampaikan sebagai pembukaan untuk melakukan latihan aerobik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.